Hari setelah seluruh anggota keluarga mendengarkan penjelasan YN secara langsung mengenai kebenaran tuduhan atas Sheola. Sebagai wanita yang bijaksana, Nyonya Kim tentunya berani menuduh, berani pula meminta maaf jika memang tuduhannya tak terbukti benar. Wanita itu hendak mendatangi kediaman Kim, namun Tae-soo berkata keadaan Sheola masih tak memungkinkan untuk menerima tamu, apalagi tamu itu adalah Nyonya Kim. Istri sah Tae-soo itu kerap kali merasa gelisah dan bermimpi buruk akibat tuduhan yang Nyonya Kim layangkan kemarin. Nyonya Kim memilih untuk mengalah dan membiarkan Sheola mengambil waktu untuk sekedar menenangkan diri terlebih dahulu. Sementara anggota keluarga yang lainnya telah pamit undur diri setelah memastikan keadaan YN yang sudah tampak membaik. Taehyung dan YN menghabiskan waktu mereka di dalam kamar rawat sembari menonton siaran TV dan tidur di ranjang pasien yang sama setelah menghabiskan menu makan siang. Pintu kamar yang diketuk membuat dahi Taehyung berkerut heran. Tak lama kemudian pemuda itu bisa menemukan Sumin yang memasuki kamar rawat YN sembari membawa sebuah keranjang berisi berbagai macam buah. Kau datang di waktu istirahat, Sumina, sambut YN. Sekalian datang menjengukmu sebelum kembali pergi bekerja. Sebenarnya aku sudah ingin datang tadi pagi, tapi aku kesiangan karena anak bungsuku cukup rewel hari ini. Balas lelaki itu. YN dan Taehyung secara kompak mengucapkan terima kasih atas buah tangan yang Sumin bawa karena seharusnya ia tak perlu repot-repot. Aku senang mendengar kabar calon keponakanku masih bisa bertahan dengan baik di dalam sana. Dia sangat kuat persis seperti umahnya, ucap Sumin yang sudah dipersilakan duduk oleh Taehyung. Itu benar, Hyung. Aku juga mau mengucapkan terima kasih padamu karena kemarin sudah mengantar kami pergi ke rumah sakit tepat waktu. Balas Taehyung. Karena hampir seluruh anggota keluarga tampak panik melihat kondisi YN, Sumin segera menawarkan diri untuk menyetir mobil. Lelaki itu bisa menerjang padatnya jalanan di sore hari yang bersamaan dengan jadwal orang-orang pulang dari perusahaan. Tak terhitung sudah puluhan kali lelaki itu membunyikan klakson sepanjang jalan agar pengendara lain mau memberikan ruang bagi mereka untuk jalan duluan. Setelah dokter mengatakan keadaan Yen dan calon anak mereka sudah baik-baik saja, Taehyung baru menyadari betapa kerennya sosok Sungmin yang sangat bisa diandalkan. Lelaki itu memang tak bisa ikut menunggu saat Yen tengah ditangani di dalam ruang UGD karena keterbatasan waktu dan harus mengantar anak-anaknya pergi ke tempat bimbel hingga membuatnya pamit duluan. Sudah aku bilang Sungmin itu orangnya bisa serius. Kau saja yang tidak mempercayainya selama ini, ucap Yen memberitahu sang suami betapa hebatnya sahabatnya itu. Aku baru saja menyadarinya. Aku tidak akan melupakan jasamu pada kami, Hyung. Balas Taehyung sudah berjanji tak akan bersikap sinis lagi pada Sungmin mulai sekarang. Kalau begitu kenalkan aku dengan salah satu pegawai di perusahaan kakekmu atau siapapun itu. Aku tidak cari yang cantik dan muda, hanya seorang wanita yang bisa menerima sosok duda beranak dua. Secara cari istri Sumin tak neko-neko karena lelaki itu sepenuhnya menyadari jika tak semua gadis bisa berlapang dada menerima ia yang sudah memiliki 2 orang anak. Sebenarnya ada, hanya saja wanita itu sudah berusia 45 tahun. Bagaimana, apa Hyung bersedia? Ucap Taehyung setelah sedikit berpikir. Jika memang mau, akan segera aku buatkan janji ketemuan, makan malam bersama, lanjutnya. Hei Kim Taehyung, aku dengar apa dan rumahmu bahkan masih berusia 40 tahun. Bagaimana bisa kamu jodohkan aku yang berusia sepantaran dengan istrimu ini dengan wanita yang usianya lebih tua dari apa dan rumahmu? Tanya Sungmin tak habis pikir. Hyung bilang tadi tidak mencari gadis yang cantik dan muda, ucap Taehyung, tapi tidak berarti tua juga. Itu sebabnya buatlah kriteria wanita idamanmu yang lebih spesifik agar orang lain tak salah sangka, balas Taehyung. Yena, sepertinya suamimu ini tak pernah ikhlas dalam membantuku ya. Sungmin mengadu, namun Yen hanya menanggapinya dengan tawa ringan. Jika Sung Hyun mengenalku lebih dekat, kau pasti akan tahu jika aku adalah salah satu orang yang paling tulus terhadap orang-orang terdekatku. Sungmin sudah mencibir ucapan percaya diri Kim Taehyung.
Sumin jadi heran bagaimana bisa Yen nyambung mengobrol dengan suaminya yang masih muda ini. Padahal saat dengan Sumin mereka tampak tak nyambung sama sekali. Setelah Sumin pamit dan untuk pulang, giliran Gyuri yang datang. Kak Situ bilang saking terkejutnya ia dengan kejadian kemarin hingga membuatnya segera dilanda meriang. Ia izin absen dari perusahaan lantaran sakit hari ini. Pergi ke rumah sakit untuk berobat sekalian menjenguk Yen. Kau pasti sangat terkejut, Gloria. Aku juga tak menyangka akan ada kejadian semacam ini. Maaf karena sudah membuatmu dan semua orang jadi khawatir. Kyuri mengangguk dengan cepat. Aku bahkan tidak bisa berpikir apapun saat melihat Uni sudah berdarah-darah. Aku juga sempat berpikir Tuhan akan membawa bayinya kembali. Tapi untunglah pikiran burukku ini tak terjadi. Karena terlalu khawatir dan merasa resah, aku jadi tak bisa banyak menjelaskan mengenai kronologi kejadian yang sebenarnya. Ucap Kyuri. Aku tahu Bibi Bak tidak bersalah, namun tak bisa membelanya dengan kalimat yang benar, hingga semuanya beralih menuduh Bibi Bak yang sudah mengancamku. Setelah ini aku akan pergi ke kediaman Kim, karena aku dengar Bibi Bak juga sedang sakit akibat terlalu kepikiran masalah ini, lanjut Kyuri. Kalau begitu tolong sekalian hibur rumahku, karena aku yakin jika itu kau, Uma pasti tak akan merasa ragu untuk menceritakan beban yang ia rasakan saat ini. Ucap Taehyung. Kau tenang saja Taehyung, aku akan menemaninya seharian ini untuk menebus rasa bersalah karena tak bisa membelanya kemarin, balas Kyuri. Kyuri mampir ke ruang rawat yang tak begitu lama. Gadis itu membawa paket bunga mawar yang indah berserta ucapan semoga lekas sembuh untuk Yen. Taehyung mengerti permintaan istrinya itu untuk menyimpan bunga dari Kyuri. Alih-alih pergi untuk mengeluarkan bunga itu karena takut ada lebah yang hinggap di sana. Yen berhasil meyakinkan suaminya itu dengan mengatakan di lantai 7 rumah sakit mungkin ada lebah yang bisa masuk karena mereka lebih senang berada di taman rumah sakit yang memiliki banyak bunga. Mengenai Nyonya Choi yang masih saja menganggap Yen tengah mengandung anak dari Jung Ho Seok, Taehyung sudah berhasil meluruskan kesalahpahaman itu. Yen berkata setelah makan malam di Hotel XX, ia bermalam di sana dan pulang di siang hari, namun tak pernah berkata siapa lelaki yang bermalam bersamanya hingga membuat Nyonya Choi selalu merasa curiga. Taehyung sudah meyakinkan jika lelaki itu adalah dirinya, bukan Jung Ho Seok. Ia juga menceritakan kronologi saat ia menyusul Yen di hotel tersebut. Mendengar penjelasan sang menantu yang memang masuk akal itu, membuat Nyonya Choi dilanda perasaan lega. Baru setelahnya wanita itu kembali bersedih lantaran mengingat kondisi anak serta calon cucunya yang baru saja mengalami musibah. Taehyung baru saja mengantarkan Nyonya Kim memasuki kamar tempat ia dan Sheila beristirahat. Meskipun Sheila tidak menginginkan kunjungan Nyonya Kim, namun Taehyung tetap nekat mempersilahkan sang ibu menemui istrinya itu. Karena kalau tidak begini, masalah ini tak akan pernah selesai sampai kapanpun. Keadaan Sheila memang masih belum membaik lantaran demam tinggi yang datang dan pergi selama 3 hari belakangan ini. Keadaan Saise juga yang membuat Taehyung belum sempat pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Yen, meskipun Taehyung berkata jika Yen sudah baik-baik saja dan tak perlu merasa khawatir. Taehyung meminta Taehyung merawat Sheila dengan baik karena ia juga belum bisa mampir ke sana untuk menjenguk Sheila. Taehyung berjanji ia akan datang setelah Yen diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Sheila ya, panggil Nyonya Kim. Sementara Tuan Kim dan Taehyung sudah berada di ruang tengah untuk memberikan para istrinya ruang dan waktu untuk saling mengobrol. Wanita itu berpaling membelakangi Nyonya Kim tanpa bergerak sedikit pun. Namun Taehyung bilang Sheila tidak tidur, namun sengaja mengabaikan Nyonya Kim. Tapi tidak masalah karena posisi Nyonya Kim memang bersalah. Aku dengar dari Taehyung kau sudah merasa tak enak badan selama 3 hari ini. Aku datang dengan membawa bubur yang aku buat sendiri. Apa mertuamu bilang bubur buatanku masih terasa enak, bahkan jika dimakan saat tubuh sedang tidak fit. Buburnya dari dapur. Aku meminta Taehyung untuk menyiapkannya sebagai menu makan siangmu. Aku minta maaf karena kemarin sudah lancang menuduhmu. Saat itu aku sedang emosi dan khawatir akan kondisi Yen. Tapi aku tidak menyangka jika keadaannya membuatku nekat berkata buruk padamu. Aku mengaku bersalah, ucap Nyonya Kim panjang lebar. Sheila masih diam di sana tapi tak masalah karena selama ia tak tertidur,
Wanita itu pasti masih bisa mendengar semua ucapan emak mertuanya. Aku mengaku jika aku terlalu keras padamu selama ini, meskipun berulang kali Teh yang selalu mengatakan agar aku bisa bersikap lebih baik lagi padamu. Jika tak keberatan, mari saling mengenal satu sama lain lebih dekat setelah ini, karena aku sendiri juga tak merasa nyaman dengan hubungan di antara kita yang tak akrab. Aku selalu menunggu saat itu, saat kau datang dan mengatakan ingin memperbaiki hubungan kita menjadi lebih baik, tapi kau tak pernah melakukannya. Melihat Sela yang masih diam, Nyonya Kim pada akhirnya memutuskan sudah cukup sampai di sini saja. Yang penting wanita baru baya itu sudah mengungkapkan isi hatinya yang merasa menyesal atas tuduhan itu juga meminta maaf secara langsung. Taehyung selalu berkatakan Nyonya Kim bisa menjaga Seola sama baiknya dengan apa yang ia lakukan pada Taeso dan Taehyung, karena sang umat tidak sekuat kelihatannya. Awalnya Nyonya Kim mengira Taehyung hanya mengada-ada, namun kini ucapan cucunya itu benar-benar terbukti. Seola cenderung rapuh dan mudah kepikiran dengan ucapan buruk tentangnya. Mungkin hal itu juga yang membuatnya jadi lebih menutup diri dari Tuan dan Nyonya Kim, karena merasa dirinya tak pernah diterima sejak awal. Ia ketakutan dan lebih memilih untuk menghindar alih-alih berusaha untuk menghadapinya, karena sifat seseorang tak pernah sama antara satu dengan yang lainnya, jadi Nyonya Kim bisa mengerti hal itu. Istirahatlah, aku akan pergi setelah ini, pamit Nyonya Kim sebelum meninggalkan kamar Seola dan Taeso. Di sana air mata Seola sudah jatuh mengalir. Pundak wanita itu tampak bergetar samar menahan tangisannya. Tidak menyangka Nyonya dan Tuan Kim Sudi mampir ke kediaman Kim karena ini bahkan kali pertama mereka datang. Apa memang perlu disakiti terlebih dahulu agar bisa membuat mereka menjadi dekat dan bisa mengobrol satu sama lain? Aku tidak menyangka kita akan berpisah secepat ini. Dr. Chung sudah berpelukan dengan Yen di sana. Gadis itu sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari ini. Selalu ingat apa yang harus kau lakukan agar calon bayimu bisa kembali sehat dan tumbuh dengan baik. Nasihat Dr. Chung. Jangan terlalu khawatir dan rindu padaku. Kita masih akan sering bertemu bahkan setiap bulan ketika aku ke rumah sakit untuk periksa kandungan, hibur Yen. Kau benar Yena, hanya saja aku masih belum menyangka kau akan resign dari rumah sakit secepat ini. Padahal dulu kau bilang ingin pensiun setelah kita berdua berusia 80 tahun. Yen tertawa mendengar ucapan Dr. Chung. Masih ingat dengan candaan tersebut ketika mereka berdua saling berjanji akan mendedikasikan hidup di rumah sakit ini sampai titik darah penghabisan. Kalau diingat lagi, saat itu mereka masih semangat-semangatnya bekerja sebagai dokter kandungan baru yang tak kenal lelah dan waktu. Rasanya baru kemarin. Tapi sekarang Yen sudah memutuskan tak lagi bekerja di sini karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Sutarna yang turut hadir di sana tak bisa menahan rasa sedihnya dengan keputusan yang terkesan mendadak ini. Padahal kemarin Yen berkata, ia tak akan keluar dari rumah sakit ini bahkan setelah memiliki anak keempat. Sutarna, jangan menangis. Kalian berdua silakan pergi main ke apartemen kami jika kalian ada waktu luang. Undang Yen. Nanti ketika calon anakku sudah semakin kuat dan aku bisa pergi jalan-jalan keluar tanpa rasa khawatir, mari pergi berkumpul bersama di kafe atau tempat menyenangkan lainnya untuk sekedar mengobrol dengan santai. Lanjutnya. Dr. Chen dan Sutarna mengangguk secara kompak. Tidak mudah untuk meninggalkan rumah sakit yang sudah seperti rumah kedua bagi Yen. Meskipun rasanya sangat disayangkan, namun Yen tak perlu berpikir dua kali untuk resign demi mempertahankan sang calon anak di dalam sana. Semua rekan kerja Yen merasa kehilangan atas resignnya gadis itu dari rumah sakit, termasuk Dr. Chung yang akan kehilangan gosip terpanas dan terbaru mengenai Yen. Selain Yen, memangnya dokter mana lagi yang menarik untuk dibahas? Dr. Chung hanya akan menjawab memang tidak ada. Hanya berita mengenai Choi Yen yang laris-manis di rumah sakit ini berkat Dr. Chung yang sudah susah payah membangun branding hingga membuat sosok Yen jadi terkenal di sini.